Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang materi metode numerik. Referensi materi dari Diktat Metode Numerik oleh Iketut Adi Atimika, Universitas Udayana. Perkenalkan, anggota kelompok kami terdiri atas Sharon Rahmat, Brigita Sara, Imelda Chan, Sukmawati, Pinkan Kamasi, dan Fajrian Sabet. Selanjutnya kita masuk pada materi. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi atau meramalkan suatu permasalahan. Pemakaian analisis regresi tidak terbatas pada ilmu matematika atau statistika saja, tetapi dapat digunakan pada berbagai bidang ilmu, baik ilmu teknik maupun ilmu ekonomi. Contoh penggunaan regresi yang pertama, yakni dalam ilmu ekonomi, digunakan untuk menentukan pengaruh promosi terhadap penjualan. Sedangkan dalam bidang ilmu teknik, untuk menentukan pengaruh holding time dengan kekuatan material. Bentuk-bentuk regresi linier, ada 3. Yang pertama itu linier, Y sama dengan A tambah BX. Yang kedua adalah non-linier, Y sama dengan AE pangkat BX, Y sama dengan AX pangkat B. Yang ketiga adalah polinomial, Y sama dengan A0 tambah A0 kali X tambah A2 kali X kuadrat tambah atau sampai dengan AN kali X pangkat N. Saat ini kita masuk pada regresi linear. Pada regresi linear ini menggunakan metode kuadratik kecil atau MKT, di mana tujuan dari MKT ini adalah untuk membuat kesalahan yang terjadi sekecil mungkin, seperti terlihat dalam gambar 5.1. Caranya adalah dengan mengkuadratkan kesalahan atau D, di mana D kuadrat sama dengan Y1 kurang Fx1 dikuadratkan tambah Y2 kurang Fx2 dikuadratkan tambah seterusnya sampai Yn kurang Fxn dikuadratkan. Dari bentuk regresi, Y sama dengan A tambah Bx, A dan B harus dibuat sedemikian hingga agar D kuadrat menjadi minimum, sehingga dou D kuadrat per dou A sama dengan 0, dou D kuadrat per dou B sama dengan 0, sehingga nilai B dan A bisa ditentukan atau bisa ditemukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana N sama dengan jumlah data. Setelah nilai A dan B didapat, lalu dimasukkan ke kesamaan regresi Y sama dengan A tambah BX. Kemudian kita memprediksi apakah garis regresi yang kita buat sudah mempunyai kesalahan yang sekecil mungkin atau belum, yaitu dengan kita menghitung suatu koefisien yang dinamakan koefisien korelasi atau R. Koefisien korelasi ini mempunyai harga dari 0 sampai 1, yang berarti semakin mendekati nilai 1, maka koefisien korelasinya atau R semakin baik. Rumus untuk menghitung R adalah sebagai berikut, di mana R sama dengan akar dari dt kuadrat kurang d kuadrat per dt kuadrat, di mana untuk mencari nilai dt kuadrat dan d kuadrat bisa dilihat pada slide. Kita masuk pada contoh soal. Tentukan persamaan garis yang mewakili data berikut ini. Pada tabel bisa dilihat pada slide. Dengan menggunakan persamaan regresi Y sama dengan A tambah BX, sehingga kita menyelesaikannya sebagai berikut, di mana kita memperoleh N sama dengan 10, sigma X sama dengan 152, sigma Y sama dengan 186. Kemudian kita mencari terlebih dahulu X barnya atau nilai rata-rata dari X, yaitu dengan menggunakan rumus sigma X per N sama dengan 152 per 10 sama dengan 15,2, dan mencari nilai rata-rata dari Y dengan menggunakan rumus sigma Y per N diperoleh 18,6. Setelah nilai dari komponen-komponen rumus B dan A ditemukan, maka nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus dan memperoleh hasil B sama dengan min 0,6569 dan A sama dengan 28,5849. Yang tabel di slide ini yaitu merupakan tabel dari hasil perhitungan melalui Microsoft Excel. Dan pada tabel ini bisa
bisa kita lihat bahwa nilai dari dt kuadrat yaitu 496,4 dan nilai dari d kuadrat sama dengan 236,7549. Sehingga persamaan garisnya kita peroleh yaitu y sama dengan 28,5849 dikurang dengan 0,6569x dan nilai koefisien korelasinya kita peroleh R sama dengan akar dari dt kuadrat kurang d kuadrat per dt kuadrat, hasilnya sama dengan 0,878929313. Dengan melihat nilai R, maka persamaan garis yang diperoleh dengan regresi linear belum memuaskan sehingga perlu dicari kembali dengan menggunakan regresi nonlinear. Selanjutnya kita masuk pada bagian 2 yaitu regresi nonlinear untuk fungsi eksponensial. Bentuk umum regresi eksponensial yaitu y sama dengan AE pangkat bx dinamakan dengan persamaan 5.1. Persamaan 5.1 diubah ke dalam bentuk len menjadi len y sama dengan len AE pangkat bx menjadi len y sama dengan len a tambah bx len e di mana len e sama dengan 1 menjadi len y sama dengan len a tambah bx menjadi persamaan 5.2. Persamaan 5.2 dapat disederhanakan menjadi P sama dengan len Y, A sama dengan len A, Q sama dengan X, dan B sama dengan B. Sehingga persamaan 5.2 menjadi P sama dengan A tambah BQ dinamakan dengan persamaan 5.3. Selanjutnya, persamaan 5.3 sudah merupakan bentuk regresi linear. Penyelesaiannya dapat menggunakan penyelesaian regresi linear sehingga diperoleh nilai A dan B besar. Setelah nilai A dan B didapat, maka dilakukan proses inverse sehingga didapatkan nilai A dan B kecil. Dapat dilihat di samping, A sama dengan len A menjadi A sama dengan E pangkat A, B besar sama dengan B menjadi B sama dengan B besar. Langkah selanjutnya adalah memasukkan nilai A dan B ke persamaan 5.1 sehingga diperoleh Y sama dengan AE pangkat BX. Perhitungan koefisien korelasi. dt kuadrat sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk YI kurang Y bar kuadrat. Dan dt kuadrat sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk YI kurang AE BX kuadrat. Maka rumus untuk mencari R sama dengan akar dt kuadrat kurang D kuadrat per dt kuadrat. Kita memasuki pada contoh soal, tentukan persamaan garis yang mewakili data berikut. X sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, Y sama dengan 0,5, 1,7, 3,4, 5,7, dan 8,4. Maka jawabannya, yang pertama kita memasukkan nilai XI sama dengan QI, dan juga nilai Y. Maka di kolom selanjutnya kita mencari QI kuadrat, dan di kolom selanjutnya kita mencari PI dengan rumus len YI, dan pada kolom selanjutnya kita mencari PI dikali dengan QI, dan pada kolom selanjutnya kita mencari YI kurang Y bar kuadrat, dan di kolom terakhir kita mencari YI dikurang AE pangkat BXI kuadrat. Dan untuk mencari Y bar dengan rumus sigma YI per banyaknya data, kita peroleh 3,97, dan untuk mencari rumus Q bar kita gunakan sigma QI per banyaknya data, kita peroleh sama dengan 3, dan untuk mencari rumus P bar kita mencari sigma PI per banyaknya data, kita peroleh 0,9859. Selanjutnya koefisien A dan B dapat dihitung sebagai berikut. Kita menghitung B yaitu N dikali jumlah PI dikali QI kurang jumlah PI kali jumlah QI per N dikali sigma QI kuadrat kurang sigma QI kuadrat. Maka hasilnya 0,5852. Dan kita mencari nilai A yaitu P bar kurang P dikali Q bar. Maka hasilnya minus 0,7697. A dan B kemudian ditransformasikan, maka A sama dengan E pangkat A menjadi 0,4631, B
sama dengan B besar sama dengan 0,5852. Sehingga persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 0,4631 E pangkat 0,5852X. Selanjutnya, koefisien korelasi dapat dihitung sebagai berikut. dt kuadrat sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N, Y, I kurang Y bar kuadrat sama dengan 40,1320. dt kuadrat sama dengan sigma dari I sampai N, YI kurang AE pangkat BX kuadrat sama dengan 1,2464. Maka untuk mencari korelasinya atau R sama dengan akar dt kuadrat kurang d kuadrat per dt kuadrat menjadi 0,98,43. Tergolong adalah korelasi yang baik. Baik, saya akan melanjutkan bagian yang ke B, yaitu persamaan berpangkat. Bentuk umum dari fungsi eksponensial adalah Y sama dengan A kali E pangkat BX, di mana persamaan itu kita jadikan persamaan 5.4. Persamaan 5.4 ini kita ubah ke dalam bentuk persamaan logaritma menjadi log Y sama dengan log A tambah B log X. Persamaan logaritma ini kita jadikan persamaan 5.5. Untuk persamaan 5.5 ini, jika ditransformasikan akan menjadi P besar sama dengan log Y, A besar sama dengan log A, Q kecil sama dengan log X, B besar sama dengan B. Bentuk persamaan yang baru akan menjadi P sama dengan A tambah B kali Q. Persamaan baru ini kita jadikan persamaan 5.6. Persamaan 5.6 ini sudah merupakan bentuk persamaan linear, yang kalau diselesaikan akan diperoleh nilai A dan B. Nilai A dan B yang telah ditransformasikan tadi, selanjutnya diinverse menjadi A kecil dan B kecil. A besar sama dengan log A kecil, jika diinverse akan menjadi A kecil sama dengan 10 pangkat A besar. Lalu B besar sama dengan B kecil, jika inverse akan menjadi B kecil sama dengan B besar. Nilai A dan B ini kemudian dimasukkan ke persamaan 5.4 yang tadi, yaitu Y sama dengan A kali E pangkat BX. Selanjutnya kita menentukan koefisien korelasi yang terdapat rumus dt kuadrat sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai 5, YI kurang Y bar dipangkatkan 2, lalu D kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 5, YI kurang A XI pangkat BX dipangkatkan 2, dan R sama dengan akar dari dt kuadrat kurang D kuadrat per dt kuadrat. Kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal ini terdapat 5 data, lalu kita masuk ke pembahasan soalnya. Untuk menyelesaikan soal tadi, kita buat dalam bentuk tabel. Nomor 1 sampai 5, XI, sesuai data tadi ada 5 juga, lalu kita masukkan data YI. Selanjutnya kita cari PI menggunakan log YI. QI sama dengan log XI, lalu kita cari QI kuadrat, kita cari lagi PI kali QI, lalu YI kurang Y bar dipangkatkan 2, YI kurang AXI pangkat B dipangkatkan 2. Untuk mencari hasil-hasil dari data yang tadi, kita dapat menggunakan Microsoft Excel ataupun kita juga dapat menggunakan kalkulator ilmiah. Setelah kita mendapatkan hasil-hasil yang akan kita cari tadi, kita cari jumlahnya. Untuk jumlah XI adalah 15, jumlah YI 19,7, jumlah PI 2,1411, jumlah QI 2,0792, jumlah QI kuadrat 1,1693, jumlah PI kali QI 1,4241, jumlah YI kurang Y bar dipangkatkan 2, 40,1320, dan yang terakhir jumlah dari YI kurang AXI pangkat B dipangkatkan 2 adalah 0,001590. Selanjutnya kita cari X bar, Y bar, P bar, dan Q bar. Ini adalah rata-rata, jadi untuk X bar kita cari menggunakan jumlah XI dibagi dengan jumlah data, jadi 15 bagi 5 sama dengan 3. Untuk Y bar sama juga, jumlah YI dibagi jumlah data, 19,7 bagi 5 sama dengan 3,94. P bar didapat dari jumlah PI dibagi jumlah data, 2,1411 bagi 5 sama dengan 0,4282. Lalu Q bar kita dapat dari jumlah QI
dibagi dengan jumlah data yaitu 2,0792 bagi 5, hasilnya 0,4158. Setelah kita mendapatkan yang tadi, kita cari koefisien A dan B yang dapat dihitung sebagai berikut. Untuk koefisien B, kita gunakan rumus N kali jumlah PI QI kurang jumlah PI kali jumlah QI per N kali jumlah QI kuadrat kurang jumlah QI dikuadratkan 2. Maka kita dapat 5 kali 1,4241 kurang 2,1411 kali 2,0792 per 5 kali 1,1693 kurang 2,0792 kuadrat. Hasilnya 1,7517. Selanjutnya kita cari koefisien A menggunakan P bar, B, dan Q, yaitu P bar kurang B kali Q bar. Hasilnya 0,4282 kurang 1,7517 kali 0,4158. Hasilnya negatif 0,3002. A dan B itu kemudian ditransformasikan seperti yang tadi saya telah jelaskan. A kecil sama dengan 10 pangkat A besar, maka kita dapat tulis 10 pangkat negatif 0,3002 menghasilkan 0,5009. Lalu B sama dengan B besar sama dengan 1,7517. Sehingga kita dapat persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 0,5009 X pangkat 17517. Selanjutnya kita cari koefisien korelasi yang dapat dihitung menggunakan rumus yang telah saya jelaskan tadi juga, dt kuadrat, d kuadrat, dan r. Untuk dt kuadrat kita telah dapat di tabel, hasilnya 40,1320, lalu d kuadrat juga sudah ada di tabel tadi, hasilnya 0,001590. Untuk mencari r kita gunakan rumus akar dari dt kuadrat kurang d kuadrat per dt kuadrat. Maka hasilnya akan menunjukkan 0,99998, di mana koefisien korelasinya itu mendekati 1, yaitu sangat baik. Selanjutnya kita masuk pada bagian ketiga, yaitu regresi polinomial. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 ditambah seterusnya ditambah AN X pangkat N. Persamaan ini kita jadikan persamaan 5.7. Untuk persamaan errornya, D pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikali YI A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 ditambah seterusnya ditambah AN X pangkat N dipangkatkan 2. Persamaan ini kita jadikan persamaan 5.8. Nilai X dan Y sudah diketahui dari data. Yang perlu dicari adalah nilai A0, A1, A2, sampai AN. Sedemikian rupa sehingga harga D2 menjadi minimum. Untuk bentuk penyelesaiannya bisa dilihat pada matriks dari sistem persamaan linear berikut. Persamaan ini kita jadikan persamaan 5.9. Persamaan 5.9 merupakan persamaan simultan yang dapat diselesaikan dengan Gauss elimination, Gauss-Jordan iterasi, maupun yang lainnya. Yang didapat dari persamaan 5.9 adalah nilai dari A0, A1, A2, sampai AN. Selanjutnya, masukkan A0, A1, A2, sampai AN ke persamaan 5.7. Koefisien korelasi atau R dapat dihitung sebagai berikut. dt pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikali YI dikurang Y bar dipangkatkan 2. D pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikali YI A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 ditambah seterusnya ditambah AN X pangkat N dipangkatkan 2. Maka didapatkan hasil R atau koefisien korelasi sama dengan akar dt pangkat 2 dikurang d pangkat 2 per dt pangkat 2. Notasi A0, A1, A2 sampai AN menyatakan order polinomial yang akan dihitung.
polinomial order 1 menghitung A sampai A1, polinomial order 2 menghitung A sampai A2, polinomial order 3 menghitung A sampai A3, demikian seterusnya. Contoh, selesaikan soal berikut dengan menggunakan polinomial order 2, di mana X 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, Y 2,1, 7,7, 13,6, 27,2, 40,9, 61,1. Karena yang diminta adalah polinomial order 2, maka bentuk persamaan Y sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat. Bentuk penyelesaiannya order 3 kali 3, di mana baris pertama N, sigma XI, sigma XI kuadrat, baris kedua sigma XI kuadrat, sigma XI pangkat 3, baris ketiga sigma XI kuadrat, sigma XI pangkat 3, sigma XI pangkat 4 dikali dengan order 3 kali 1, A0, A1, A2 sama dengan order 3 kali 1 sigma Y1, sigma YI, sigma XI YI, sigma XI kuadrat YI. Dan dalam bentuk tabel kita dapat lihat bersama-sama. Dan untuk persamaan dalam bentuk matriks seperti yang saya sudah jelaskan tadi, di mana untuk order 3 kali 3, baris pertama 6, 15, 55, baris kedua 15, 55, 225, baris ketiga 55, 225, dan 979 dikali dengan order 3 kali 1, A0, A1, A2 sama dengan order 3 kali 1, 152,6, 585,6, 2488,8. Persamaan di atas kalau diselesaikan akan didapatkan nilai A2 sama dengan 1,8794, A1 2,25, A0 2,58. Sehingga persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 2,58 tambah 2,25X ditambah 1,8794 X kuadrat. Untuk menentukan koefisien korelasi R, yaitu dengan rumus dt kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, YI kurang Y bar kuadrat sama dengan 2513,36, di mana D kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, YI kurang A0 kurang A1X kurang A2X kuadrat dikurang sampai ANXN pangkat N kuadrat sama dengan 3,864, di mana R-nya yaitu akar dt kuadrat kurang d kuadrat per dt kuadrat sama dengan 0,999. Baik sekali. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam materi ataupun dalam penyampaian serta tutur kata kami. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.